Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di pertemuan mata kuliah struktur data. Pada materi keempat ini kita akan membahas tentang linked list. Linked list ini sebenarnya sama saja dengan array seperti materi yang sudah kita bahas sebelumnya, cuman ada perbedaan dalam penggunaannya saja sih. Kalau misalkan kemarin kita belajar tentang array gitu ya, misalkan kita akan mendeklarasikan sebuah array, misalnya integer array gitu ya. Kemudian kita masukkan di sini ukuran arraynya misalnya 3. Nah, maka di sini kita bisa memasukkan elemen dari arraynya, misalkan 1, 2, dan 3 gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi, untuk array sendiri itu bisa dideklarasikan seperti ini. Gitu. Nah, ini dinamakan dengan array. Lalu bagaimana jika kita ingin membuat sebuah program cuman si elemennya tidak diketahui gitu kan? Kalau array sudah diketahui ya, 3 ini nih. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan program yang ingin kita buat itu elemennya tidak diketahui? Nah, untuk itu maka kita bisa menggunakan yang namanya linked list. Nah, dengan linked list maka kita bisa memasukkan elemen ke dalam program yang kita buat gitu ya, tanpa kita tahu ukuran dari elemen tersebut. Seperti itu. Nah, berbeda dengan array gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan linked list. Jadi hari ini kita akan belajar tentang linked list ini. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus memahami dulu tentang konsep dasar dari linked list ini. Jadi linked list ini adalah sebuah struktur data yang berisi dari kumpulan elemen-elemen sejenis, misalnya elemen integer, elemen float gitu, elemen char dan lain sebagainya. Jadi elemennya sejenis, sama seperti array sebelumnya, seperti itu. Nah, dalam sebuah linked list itu ada yang dinamakan dengan node atau simpul. Jadi kalau teman-teman baca di slide-nya ada yang dinamakan dengan node. Nah, node itu bisa disebut juga dengan simpul. Jadi simpul di dalam sebuah linked list itu seperti ini. Nah, ini dinamakan dengan node atau simpul gitu ya. Di sini saya akan menyebutnya dengan node. Nah, di dalam node ini ada 2 bagian. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan info. Yang di sini adalah info, kemudian yang di sini adalah sambungan. Gitu. Ini dinamakan dengan info, lalu ini dinamakan dengan sambungan. Nah, ini adalah sebuah node di dalam sebuah linked list. Jadi, linked list ini nanti berisi beberapa node yang saling terhubung antar satu node dengan node yang lainnya. Seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya di sini kita punya satu node. Lalu di sini ada 2 node kedua gitu ya, lalu ini ada node yang ketiga. Nah, ini satu antara node pertama, kedua, dan juga ketiga ini saling terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, ini dinamakan dengan linked list namanya. Jadi contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh dari sebuah linked list gitu ya. Linked list itu berarti gabungan dari beberapa node yang saling terurut dari node 1 sampai dengan node yang terakhir. Seperti itu. Nah, kemudian dalam satu buah node seperti ini kan ada, saya hapus dulu ya. Nah, kemudian dalam satu buah node seperti ini kan tadi dibagi ke dalam 2 ya, dalam satu buah node ini. Ini yang dinamakan dengan informasi, yang ini adalah informasi, lalu yang ini adalah sambungan. Nah, informasi ini berisi informasi aktual. Contohnya misalkan bisa seperti integer gitu isinya tuh bisa di sini tuh bisa isinya tuh integer atau misalkan karakter gitu ya, atau misalkan float dan lain sebagainya. Pokoknya isinya tipe data gitu kalau dalam informasi ini. Nah, lalu di dalam sambungan ini adalah isinya alamat node selanjutnya itu. Alamat node selanjutnya.
gitu. Jadi di dalam satu buah node ini berisi dari satu informasi. Informasi ini berisi dari tipe datanya gitu, atau informasi-informasi faktual lainnya gitu. Tapi biasanya digunakan dalam bentuk tipe data seperti ini gitu. Misalkan nanti kan integer 1 2 3 4 5 6 7 8, kalau karakter kan bisa nama, alamat, dan sebagainya. Lalu float juga bisa berbentuk angka dan sebagainya. Nah, lalu untuk si sambungan ini, atau disebut juga link gitu ya, untuk yang ini adalah berisi tentang pointer. Jadi si pointer ini, si sambungan ini, dia akan menunjukkan alamat dari node selanjutnya gitu. Misalnya dari sini kita masuk ke node selanjutnya gitu. Misalkan di sini adalah integer juga gitu kan. Lalu nah si alamat yang ini, misalkan di sini ada alamatnya 1001, misalkan seperti itu ya untuk alamatnya. Nah, berarti di sini juga isinya adalah 1001, karena si sambungan ini akan menunjukkan alamat dari node selanjutnya. Seperti itu. Nah, lalu misalkan dari sini ini next lagi, di sini ada node lagi gitu ya. Lalu di sini alamatnya misalkan 1002. Nah, berarti si sambungan ini berisi dari 1002. Nah, seperti itu terus-terusan sampai node yang terakhir gitu. Oke. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya bagaimana kalau misalkan node terakhir itu tidak memiliki node selanjutnya. Misalnya kan tadi seperti ini ya. Misalnya kita punya sebuah link list, satu buah node, kemudian untuk informasinya misalkan berisi tipe data integer, misalnya 10. Lalu ini node yang kedua, misalkan tipe datanya sama integer 12 gitu ya. Lalu ini alamatnya misalkan 1001, nanti di sini juga 1001. Maka terhubungkan. Lalu kita buat lagi misalkan kita masukkan satu buah elemen lagi. Misalnya di sini ada node yang ketiga, tipe datanya adalah integer, misalkan 25 gitu ya, memiliki tipe data integer 25, dan ini terhubung. Dan untuk yang 25 ini di alokasi memorinya dia memiliki alamat dengan jumlah 1002 gitu. Berarti di sini di linknya atau di sambungannya adalah 1002. Nah, bagaimana jika yang terakhir ini, si node yang terakhir ini dia tidak ada elemen selanjutnya, tidak ada node selanjutnya? Maka berarti si sambungan ini dia tidak memiliki isi atau tidak memiliki isinya yang disebut dengan nol gitu ya, atau kosong gitu. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti tidak ada isinya, maka dia akan berisi nol kosong. Nah, kalau misalkan nanti si usernya memasukkan satu buah data lagi gitu ya ke dalam link list ini, maka nanti akan lanjut lagi datanya. Seperti itu. Pokoknya untuk data yang terakhir dalam sebuah link list ini, maka dia akan bernilai 0 untuk listnya atau untuk sambungannya seperti ini. Seperti itu. Nah, dengan demikian berarti dapat kita lihat ya bahwa untuk node yang kedua ini dia menyimpan alamat dari node yang ketiga gitu. Nah, lalu bagaimana alamat node yang ketiga? Berarti alamat node yang ketiga disimpan oleh node yang kedua disimpan oleh node yang pertama, gitu kan? Disimpan di dalam node yang pertama. Lalu misalkan yang pertama ini memiliki alamat 1000 gitu. Nah, si alamat yang pertama ini dia alamatnya disimpan oleh apa? Kalau misalkan node yang ketiga disimpan di yang kedua disimpan di yang pertama. Gitu. Lalu yang ketiga ini dia disimpan di mana? Nah, yang pertama ini alamatnya dia disimpan pada pointer yang dinamakan dengan star gitu ya. Jadi di sini ada sebuah pointer yang dinamakan dengan star. Harusnya seperti ini. Jadi si star ini dia akan menyimpan alamat dari node yang pertama. Gitu. Jadi intinya seperti ini. Jadi si star dia adalah awal mula dari list ini. Dia akan menyimpan alamat node yang pertama. Lalu si node yang pertama dia akan menyimpan alamat yang kedua. Si node yang kedua ini dia akan menyimpan alamat node yang terakhir atau yang ketiga, dan begitu seterusnya. Seperti itu. Nah, ini adalah sebuah
link list dalam sebuah program. Jadi kalau teman-teman nanti bikin program dalam bahasa C atau Python gitu ya, atau dalam bahasa pemrograman lainnya, maka untuk jika teman-teman ingin membuat sebuah link list, maka alurnya seperti ini. Itu teman-teman buat pointer yang pertama untuk membuat sebuah node-node selanjutnya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dalam mengakses datanya? Gitu, misalkan di sini kalau kita belajar tentang array yang kemarin kan, misalnya kita punya tipe data integer untuk array gitu ya. Size-nya 3 gitu misalnya. Lalu di sini kita punya tipe data jumlah elemennya 1, 2, 3. Nah, seperti sebelumnya. Nah, kalau kita ingin mengakses elemen yang ketiga, maka kita bisa langsung saja mengakses indeksnya. Ini kan indeks ke-0, indeks pertama, dan indeks kedua. Nah, kalau kita ingin mengakses elemen ketiga, maka kita langsung mengambil indeks yang kedua. Karena tipe data atau akses data dari array ini adalah random gitu. Jadi kita bisa mengacak tipe data apa saja yang ingin kita butuhkan. Akses data random itu contohnya misalkan seperti kita memutar MP3 gitu. Seperti kita memutar sebuah MP3 gitu di Spotify, kita menggunakan yang premium. Nah, premium itu menggunakan array. Jadi kita bisa memilih lagu mana saja yang ingin kita putar. Tidak harus mengurut dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Nah, kalau link list itu berbeda seperti array. Link list itu akses datanya adalah sequential. Jadi misalnya seperti ini. Di sini ada pointer start. Ini adalah pointer pertama gitu ya. Kemudian di sini ada node yang pertama. Misalkan tipe datanya integer, lalu alamatnya 01 gitu misalkan. Lalu ini kedua 02 misalkan seperti itu ya. 3 misalkan 03 ini untuk alamatnya. Kemudian ini yang terakhir adalah 0 gitu. Sorry. Berarti ini enggak ada. Kosong. Ini ke sini. Nah, berbeda dengan link list ini ya. Berbeda dengan link list ini. Kalau misalkan di dalam link list kita tidak bisa mengambil data secara acak untuk pengaksesan datanya. Misalnya kita ingin mengakses data 3 ini nih, elemen yang ketiga ini, tipe data yang 3 ini, maka kita tidak bisa langsung mengambil yang kedua. Itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena untuk akses data pada link list ini, dia untuk pengakses datanya adalah sequential. Untuk aksesnya adalah sequential. Jadi sequential itu tidak bisa langsung mengambil tipe data yang ketiga ini. Jadi untuk bisa mengambil data ke yang ketiga ini, maka kita harus mengunjungi dulu node yang pertama, node yang kedua, baru kita bisa mengakses node yang ketiga. Seperti itu. Gitu. Kalau misalkan tadi analoginya seperti Spotify, kalau menggunakan link list ini, itu berurut. Jadi kalau misalkan kita ingin memutar lagu urutan ke-10, maka kita harus memutar dulu lagu yang pertama, kedua, ketiga, sampai nanti yang urutan ke-10. Nah, akses data sequential seperti itu, gitu. Nah, kalau dalam link list, akses datanya adalah sequential. Nah, kalau teman-teman ingin membuat akses data yang random, maka bisa menggunakan array. Itu perbedaan dari akses data antara array dan juga link list. Bisa dipahami ya sampai sini? Nah, kemudian untuk basic operasi daripada link list ini itu ada 5. Untuk basic operasinya ya, atau basic operasi ataupun yang dinamakan dengan operasi dasar. Basic operasi dari link list ada 5. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan insertion. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan deletion.
Yang ketiga itu display. Yang keempat itu search. Dan yang kelima itu yang dinamakan dengan delete. Nah, kalau insertion ini dia adalah jika kita ingin menambahkan elemen di awal daftar gitu. Insertion berarti kita ingin menambahkan elemen. Menambah elemen di awal gitu ya. Kemudian deletion itu berarti kita ingin deletion itu berarti menghapus, maksudnya menghapus elemen. Hapus elemen di awal. Kemudian display itu berarti kita ingin menampilkan. Kemudian search itu berarti kita akan mencari elemen. Lalu delete juga sama dengan menghapus juga. Nah, perbedaan dari deletion dan juga delete itu berarti kalau deletion itu berarti kita akan menghapus elemen pada linked list hanya pada bagian awal saja. Jadi menghapusnya dari bagian awal. Berbeda dengan delete. Kalau delete itu kita bisa menghapus berdasarkan kunci yang diberikan, berdasarkan key atau kunci yang diberikan. Itu perbedaan daripada deletion dan juga delete ya. Jadi ini adalah basic operation linked list, ada 5. Yang pertama insertion untuk menambahkan elemen pada awal. Kemudian deletion itu untuk menghapus elemen pada awal list atau awal daftar. Kemudian display ini untuk menampilkan semua daftar. Search berarti untuk mencari elemen berdasarkan kata kuncinya. Dan delete juga untuk menghapus elemen berdasarkan kata kuncinya. Nah, ini adalah 5 dasar operasi pada linked list yang harus teman-teman pahami. Gitu. Nah, kita coba membahas konsep yang tadi ya. Yang pertama adalah insertion. Insertion itu berarti kita menambahkan node baru ke dalam sebuah linked list. Misalnya di sini kita punya sebuah linked list dimulai dari pointer start gitu kan. Nah, misalkan si linked list ini masih belum memiliki node apapun gitu ya, maka berarti list sama dengan 0. Artinya si list ini tidak memiliki node apapun gitu. Nah, kemudian kita ingin menambahkan satu buah node, satu buah elemen, satu buah data ke dalam linked list ini. Berarti nanti jadinya seperti ini. Star, kemudian kita menambahkan di sini satu buah node. Lalu ke sini adalah 0. Nah, seperti ini jadinya. Gitu. Misalkan di sini adalah alamatnya 1000 gitu. Nah, berarti si star ini dia akan menampung alamat 1000. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita ingin menambahkan satu buah node lagi ke dalam list ini. Nah, node yang akan ditambahkan selanjutnya dia akan berada pada untayan yang pertama atau pada daftar yang pertama. Jadinya seperti ini. Kita ingin menambahkan nih, kita akan menambahkan satu buah list, maka dia akan masuk ke sini. Tidak setelahnya, tapi sebelum node yang sudah ada di dalam list ini. Jadinya seperti ini. Jadinya start gitu ya. Kemudian di sini kita tambahkan, kita hapus dulu. Biar cukup ya. Nah, di sini berarti ada satu buah node tadi ya. 1000 gitu. Lalu di sini 0. Nah, awalnya kan seperti ini ya, terhubungnya. Lalu kita akan menambahkan satu buah node. Nah, si node itu akan berada di sini nantinya. Nah, seperti ini gitu. Jadi di sini ada alamat untuk menyimpan alamat node yang kedua 1000. Nah, si pointer star ini dia akan berubah karena si pointer star dia akan selalu menyimpan alamat dari node yang pertama, yaitu node yang ini gitu.
misalkan node yang kita masukkan barusan dia memiliki alamat di 1005 gitu, maka si start ini dia akan berubah alamatnya menjadi 1005 karena si start atau pointer yang start ini dia akan menyimpan alamat dari node yang pertama, begitu seterusnya. Dan jika dimasukkan lagi satu lagi, maka dia akan berubah di sini, akan masuk di sini. Dan si alamat dari start ini, si pointer start ini dia akan mengikuti dari alamat yang dimasukkan selanjutnya dan selanjutnya. Seperti itu. Itu adalah insertion. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin menambahkan sebuah node pada akhir dari node yang ini gitu kan? Kita ingin menambahkan sebuah link list ke dalam sebuah link list node baru gitu kan, tapi node barunya tidak mau ditambahkan di awal, tapi pengen ditambahkan di akhir. Apakah bisa? Tentu saja bisa. Berarti nanti jadinya seperti ini. Misalkan kita menambahkan satu buah node lagi di sini gitu ya. Dan si node ini memiliki jadinya seperti ini dulu, 0 gitu. Gitu. Misalkan si node ini memiliki alamat 1001 gitu, seperti itu misalkan. Nah, otomatis di node yang kedua ini dia akan berubah si sambungannya gitu ya, atau listnya ini dia akan menjadi 1001 seperti itu. Dan di sini 0. Nah, begitu. Itu pun bisa seperti itu, dinamakan dengan insertion at the end. Nah, selain bisa menambahkan di awal dan di akhir, apakah bisa nanti si link list ini ditambahkan, node-nya itu ditambahkan di antara node-node yang lain? Misalnya kan tadi ada di awal dan di akhir. Nah, kita ingin menambahkan di sini antara alamat 105 dan 1000. Bisa. Berarti kita tinggal ditambahkan saja di sini satu buah node gitu kan. Kita tambahkan satu buah node. Misalnya di sini 900 untuk alamatnya. Nah, berarti yang di sini tinggal ditambahkan saja alamatnya 1000 gitu untuk menyimpan alamatnya, seperti itu. Nah, itu adalah insertion. Jadi ada insertion at the first, insertion at the end, dan insertion between. Nah, kemudian fungsinya adalah delete. Karena tadi kan ada deletion, ada delete-nya. Kita gabungkan saja dua-duanya. Kalau delete kan penghapus di awal. Nah, kalau delete itu menghapus bisa di mana saja, bisa di akhir, di awal, ataupun di tengah. Misalnya kita ingin melakukan pendeletan di tengah, berarti yang ini, misalnya kita ingin menghapus yang ini nih ya, maka kita tinggal hapus saja, seperti itu. Nah, maka otomatis si sambungannya ini dia akan menyimpan lagi alamat yang ini. Nah, begitu juga kalau misalkan kita ingin menghapus yang pertama. Kita hapus yang pertama, maka otomatis si node yang ini dia menjadi node yang pertama, dan otomatis di pointer yang pertama ini juga akan berubah alamatnya menjadi 0. Seperti itu. Dan jika kita ingin menghapus yang terakhir, bisa juga seperti itu. Maka di sini dia tidak akan menampung alamat apapun gitu, karena nilainya menjadi kosong gitu. Itu adalah fungsi delete yang selanjutnya. Baik.